Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Industri Kreatif Digital di Masa Pandemi. Makalah ini dilatar belakangi oleh saat ini pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang sangat berat bagi individu, ekonomi, keuangan, dan lembaga pemerintah. Penyebaran COVID-19 ini menjadi ancaman bagi perekonomian global dan khususnya Indonesia. Tentunya berbagai sektor industri terkena dampak dari pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pada sektor perdagangan terkena dampak berupa pemerosotan daya beli bagi UMKM, sehingga banyak UMKM yang melakukan pengurangan atau pemulangan sementara tenaga kerja yang dimiliki. Padahal UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional. Di masa pandemi ini muncullah peraturan untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19, yaitu pembatasan sosial berskala besar-besaran atau PSBB. Upaya tersebut membuat perekonomian menjadi menurun. Untuk kembali menaikkan perekonomian di Indonesia, maka muncullah yang namanya industri kreatif. Industri kreatif merupakan proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari individu atau kelompok yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Industri kreatif menjadi pembeda dari berbagai macam produk yang sejenis yang terdapat di dunia bisnis, karena produk yang dihasilkan merupakan hasil kreativitas berupa keunikan dan inovasi produk. Berikut rumusan masalah dari makalah ini. Yang pertama, apa pengertian dari industri kreatif digital? Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Yang kelima, jelaskan perbedaan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif negara Thailand, negara Malaysia, negara Singapura, negara Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, negara Taiwan, negara New Zealand, dan negara United Kingdom atau Amerika. Kemudian tujuan makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dari industri kreatif digital. Yang kedua, mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor industri kreatif. Yang ketiga, mengetahui produk-produk industri kreatif digital pada setiap subsektor ekonomi kreatif di masa pandemi yang berkembang di Indonesia. Yang keempat, mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif. Langsung kita mulai pembahasannya. Pengertian industri kreatif digital adalah industri kreatif yang memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas bisnisnya. Adapun ruang lingkup industri ini adalah perusahaan games, animasi, aplikasi software, sosial media, dan musik digital industri kreatif. Saat ini menjadi subsektor industri kreatif yang menjadi prioritas untuk terus mengembangkan berbagai produk digital kreatif. Sumber daya manusia menjadi titik penentu kualitas produk digital yang dihasilkan untuk dikembangkan. Kinerja menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di industri ini, karena berkaitan dengan unsur-unsur kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan pekerjaan, kreativitas, kerjasama, kepercayaan, inisiatif, dan kualitas personal. Diambil dari Gomez 2003. Industri kreatif digital perlu mempertahankan eksistensinya, bahkan harus mampu bersaing secara global. Untuk itu, pembaruan produk digital dan peningkatan kualitas serta fitur perlu menjadi agenda utama yang dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan keunggulan industri digital yang mampu menggabungkan kreativitas sumber daya manusia dengan teknologi digital sehingga menghasilkan produk digital yang memiliki value add yang tinggi. Para pelaku bisnis digital tentu perlu memilih sumber daya manusia yang memiliki kinerja
tinggi guna menghasilkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tinggi, kreativitas tanpa batas, berkemampuan kerjasama, dan tingkat kepercayaan diri, serta kepemilikan inisiatif yang baik, di mana keseluruhan faktor tersebut mencerminkan kualitas personal dari individu itu sendiri. Keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan IT atau digital sangat tergantung pada kinerjanya para individu yang dimiliki. Dikutip dari Akela dan Rao tahun 2016. Kemudian dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi Indonesia di setiap subsektor pada masa pandemi. Dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia sangat signifikan. Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk dapat menekan penyebaran virus ini, seperti adanya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, belajar dari rumah, study from home, dan beribadah di rumah, hingga adanya kebijakan isolasi, karantina, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dimulai dari sektor pengembang permainan atau games lokal. Sektor ini dampak yang diperoleh dari pandemi membuat sektor ini menjadi berkembang karena adanya kebijakan stay from home atau di rumah saja, maka masyarakat yang pada umumnya keluar beraktivitas menjadi diam di rumah dengan bermain game. Kemudian pada sektor arsitektur mulai mengalami pemerosotan dikarenakan lebih memilih arsitek asing daripada arsitek lokal. Padahal di Indonesia kaya akan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian beralih ke sektor desain interior dengan munculnya berbagai sekolah konsultan perusahaan dan asosiasi desain interior menunjukkan bahwa subsektor ini mulai berkembang di pasar nasional bahkan internasional. Kemudian pada sektor musik terus memberi respon yang bagus pada masa pandemi ini. Tantangannya bukan dari pandemi karena tidak terlalu menggunakan aktivitas untuk menghasilkan suatu karya musik. Selanjutnya di sektor seni dan pertunjukan, bisa mempermudah masyarakat mengakses karya seni dengan memanfaatkan teknologi digital, mengurangi pajak-pajak hiburan dan pertambahan nilai agar daya beli terjaga, dan memberikan stimulan akibat pembatalan atau penundaan acara seni. Kemudian pada sektor fashion, mengalami perubahan tren yang sangat signifikan dan dalam hitungan bulan selalu muncul mode-mode fashion baru. Kemudian di sektor industri penerbitan dan percetakan memang tidak sebesar subsektor yang lain, namun industri ini punya potensi yang tak kalah kuat. Kemudian pada sektor televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Saat ini kepemilikan televisi dan radio sudah merata sehingga setiap lapisan golongan masyarakat bisa mengakses teknologi ini. Namun pertumbuhan dan potensi tersebut belum disertai dengan tayangan televisi yang berkualitas. Kemudian beralih ke perkembangan subsektor ekonomi di Indonesia. Di Indonesia terdapat 14 subsektor ekonomi kreatif, di antaranya adalah yang pertama periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga kria, yang keempat kuliner, yang kelima desain produk, yang keenam fashion, ketujuh video dan fotografi, kedelapan pengembang permainan atau games, yang kesembilan musik, kesepuluh seni pertunjukan, ke-11 penerbitan dan percetakan, 12 televisi dan radio, 13 film, animasi, dan video, 14 aplikasi pengembang. Berikut perkembangan dari setiap subsektor yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, periklanan. Sampai saat ini iklan masih menjadi medium paling efisien untuk mempublikasikan produk dan jasa. Pertumbuhan belanja iklan nasional bisa mencapai 5 sampai dengan 7% setiap tahunnya. Yang kedua, arsitektur. Dalam hal pembangunan, arsitektur juga berperan dalam merancang dasar pembangunan sebuah kota. Meski begitu, pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia masih sangat membutuhkan peran arsitek. Dengan demikian, para arsitek pun saat ini mulai memunculkan inovasi produk arsitektur yang menyeratkan karakter budaya dan kearifan lokal. Ya, yang ketiga adalah kria. Dilihat dari materialnya, kria meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Produk-produk kria Indonesia terkenal karena konsep handmade-nya dan memanfaatkan hal tersebut sebagai nilai tambah sehingga bisa dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi.
Banyak dari mereka berhasil memasarkan produknya sampai ke pasar luar negeri. Yang keempat, kuliner. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung sektor ini supaya lebih maju. Yang kelima, desain produk. Tren subsektor desain saat ini sangat positif, dengan populasi penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Potensi terbentuknya interaksi antara pelaku industri dan pasar pun sangat besar. Ditambah lagi, sektor desain produk juga didukung oleh para pelaku industri yang memiliki craftsmanship andal. Nah, yang keenam, tren fashion berubah dengan cepat. Dalam hitungan bulan, selalu muncul mode fashion baru. Dalam produk ini, lepas dari produktivitas para desainer fashion lokal yang inovatif, dengan demikian pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengguna karya fashion dalam negeri, melancarkan ketersediaan bahan baku, sampai pada promosi produk-produk fashion dalam negeri di pasar domestik dan global. Yang ketujuh, ada video dan fotografi. Perkembangan subsektor fotografi dan videografi yang cukup pesat tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias belajar fotografi dan videografi. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian memutuskan terjun di bidang ini sebagai ahli profesional. Yang kedelapan, ada pengembang permainan. Industri dan ekosistem permainan game lokal memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif tanah air. Kontribusi game untuk ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2017, ada 51 pengembang game lokal baru yang dari tahun ke tahun bertambah jumlahnya. Pemerintah mendorong para pengembang game lokal untuk berkarya. Dan yang kesembilan, ada musik. Pemerintah optimis menempatkan musik sebagai salah satu subsektor yang akan dikelola secara lebih maksimal. Meskipun subsektor musik punya potensi yang sangat besar. Nah, sekarang 10 seni pertunjukan. Seni pertunjukan dari masing-masing daerah sudah tersebar secara sporadis ke seluruh wilayah di Indonesia. Banyaknya jumlah seni pertunjukan, baik tradisi maupun kontemporer yang selama ini dikreasikan, dikembangkan, dan dipromosikan, telah mendapatkan apresiasi dunia internasional. Yang ke-11 ada penerbitan dan percetakan. Pasar industri penerbitan memang tidak sebesar subsektor yang lain, namun industri ini mempunyai potensi yang tak kalah kuat. Banyak penerbitan besar dan kecil yang masih bermunculan meramaikan industri ini. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk diterbitkannya dalam bentuk digital, dalam bentuk buku, dan diterbitkan lagi dalam bentuk digital. Yang ke-12 ada televisi dan radio. Meskipun tidak semutakhir ponsel, televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Saat ini, kepemilikan televisi dan radio sudah merata, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa mengakses teknologi ini. Namun, pertumbuhan dan potensi tersebut belum disertai dengan tayangan televisi yang berkualitas. Yang ke-13 ada film, animasi, dan video. Pada sektor ini, perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Pada produksi ini mulai berlomba-lomba untuk menekankan produktivitasnya, menggarap film yang berkualitas dari segi cerita sekaligus menguntungkan secara komersial. Ini tak lepas dari potensi penonton Indonesia yang sangat besar dan bisa mengapresiasi film produksi lokal secara positif. Yang ke-14 ada aplikasi pengembang. Meningkatnya penetrasi pemanfaatan smartphone oleh masyarakat tak lepas dari peran aplikasi yang tertanam di dalamnya.
masyarakat sudah fasih menggunakan berbagai jenis aplikasi digital seperti peta atau navigasi, media sosial, berita, bisnis, musik, penerjemah, permainan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini masuk pada contoh peran pemerintah dalam mengembangkan industri kreatif. Peran utama pemerintah dalam pengembangan industri kreatif adalah satu, katalisator, fasilitator, dan advokasi, yaitu peran pemerintah dalam memberikan rangsangan, tantangan, dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada regulator, yaitu peran pemerintah dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industri, institusi, intermediasi, sumber daya, dan teknologi. Yang ketiga, ada konsumen, investor, bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memperdayakan aset negara untuk menjadi produktif dalam lingkup industri kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industri. Yang keempat, urban planner. Agar pengembangan ekonomi kreatif ini berjalan dengan baik, maka perlu diciptanya kota-kota kreatif di Indonesia. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penciptaan kota kreatif. Kali ini penjelasan faktor penggerak yang digerakkan oleh pemerintah sebagai salah satu dari 3 faktor. Triple helix adalah sebagai berikut. A. Arahan edukatif, arahan strategis dari pemerintah tentang bagaimana mengembangkan insan manusia kreatif yang menghargai budaya dan sejarah. B. Penghargaan insan kreatif dan konservasi. Penghargaan tidak selalu dalam bentuk uang, namun suatu pengakuan atau dedikasi, ilmu pengetahuan, dan bakat. Keterampilan serta talenta individu tersebut contohnya adalah bentuk apresiasi. Yang C, ada insentif. Insentif adalah kemudahan atau tambahan penghasilan baik berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah untuk berusaha, berkembang, ataupun bekerja. Nah, yang D, ada iklim usaha yang kondusif, merupakan situasi serta kondisi lingkungan usaha yang dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif. Nah, kali ini kita akan membahas mekanisme pengolahan industri kreatif negara lain. Yang pertama, ada negara Thailand. Mekanisme pengolahannya itu dilakukan dengan cara koordinasi tunggal oleh badan dan hak bentuk, yaitu Thailand Creative dan Design Center, atau bisa disingkat dengan TCDC. Nah, dalam mekanisme pengolahan di negara lembaga yang terikat adalah 1. Departemen Luar Negeri, 2. Departemen Perdagangan, 3. Departemen Perindustrian, dan yang keempat adalah Bank untuk UKM. Nah, kita ke negara yang kedua, yaitu Malaysia. Mekanisme pengelolaannya dengan cara kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Nah, di negara ini lembaga yang terkait adalah 1. Ministry of Art, Culture, and Heritage. Yang kedua, ada Ministry of Entrepreneur and Corporation. Yang ketiga, ada MDIC atau Malaysia Design and Innovation Center. Nah, kita beralih ke negara yang ketiga, adalah Singapura. Mekanisme pengelolaannya yaitu dengan cara 1. Koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu Ministry of Information, Communication, and the Art, atau yang sering disebut MICA. Oleh instansi di dalam MICA. Nah, dalam negara ini sendiri, lembaga yang terkait adalah 1. MICA Konseptor,
koordinator dan kolaborator. Yang kedua ada Ministry of Trade and Industry. Nah, kita beralih ke negara rakyat Tiongkok atau yang disebut negara Cina. Nah, pengelolaannya itu dengan cara kolaborasi antara departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintahan daerah, pembagian peran. Yang kedua, departemen pusat bertanggung jawab membuat dan menyusun kebijakan subsektoral industri kreatif yang terikat untuk mendukung pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab mengimplementasikan pengembangan klaster subsektor industri kreatif. Nah, lembaga yang terkait adalah satu, Ministry of Culture. Yang kedua, State Administration of Radio, Film, and TV. Yang ketiga ada Administration of Press and Publishing atau yang disebut GAP. Yang keempat ada Ministry of Science and Technology untuk mengolah game. Yang kelima ada Ministry of Science and Technology. Dan yang terakhir adalah Ministry of Construction. Sekarang balik ke negara Taiwan. Dalam mengembangkan ekonominya dilakukan dengan cara satu, koordinasi tunggal oleh Kementerian Bidang Ekonomi. Yang kedua, koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Nah, lembaga yang bersangkutan adalah 1, Menteri Bidang Ekonomi, 2, Menteri Pendidikan, dan 3, Menteri Informasi Pemerintah, dan 4 adalah Dewan Kebudayaan. Nah, sekarang beralih ke negara Amerika atau tadi disebut United Kingdom. Dalam negara ini, sistem mengembangkan ekonominya dilakukan dengan cara koordinasi tunggal oleh Departemen Kultur, Media, and Sport atau DCMS. Yang kedua, DCMS mengkoordinasikan pemerintahan dalam mengembangkan industri, arsitek, the arts and antiques market, graphics designer, fashion, film and video, musik, performing art, television, dan radio. DCMS bersama-sama dengan Department for Business, Enterprise, and Regulatory Reform atau BER mengembangkan industri advertising, komputer, video game, design, and publishing. BER ini merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perangkat lunak. Itu yang keempat. Nah, dalam negara ini, lembaga yang berikatan adalah 1, Departemen Kultur, Media, and Sport, DCMS. Yang kedua, ada Departemen for Business, Enterprise, and Regulatory Reforms. Yang ketiga, ada Design Council. Yang keempat, ada National Endowment for Science, Technology, and the Arts atau NESTA. Nah, yang terakhir ada pada negara New Zealand. Dalam negara ini sendiri, untuk mengembangkan sektor ekonominya dilakukan dengan cara koordinasi tunggal oleh lembaga bentukan baru, yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau NZTE. Yang kedua, NZTE ini adalah Government National Economy Development Agency yang mengkoordinasikan Kementerian Industri Kreatif melalui pembentukan Task Force atau Pokja. Nah, di negara ini sendiri, pemerintahan yang berkaitan dengan negara tersebut adalah New Zealand Trade dan Enterprise. Kesimpulan dari makalah yang sudah kami jelaskan tadi adalah peran pemerintah mempunyai peran sebagai katalisator, fasilitator, advokasi, regulator,
konsumen, investor, urban planner. Selain semua itu, pemerintah memiliki peran sentral dalam penciptaan kota kreatif yang mampu mengakumulasi dan mengonsentrasikan energi dari individu kreatif menjadi magnet yang menarik minat individu atau perusahaan untuk membuka usaha di Indonesia. Faktor penggerak yang digerakkan oleh pemerintahan, misalnya arahan edukatif seperti arahan strategis dari pemerintah tentang bagaimana mengembangkan insan atau manusia kreatif yang menghargai budaya dan sejarah. Lalu pemberian insentif. Insentif adalah kemudahan-kemudahan atau tambahan penghasilan baik berupa uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah untuk berusaha atau berkembang maupun bekerja. Kemudian, saran kepada pemerintah agar memajukan industri ekonomi kreatif antara lain membangun kemampuan SDM atau sumber daya manusia melalui workshop, pelatihan, dan pendidikan. Kemudian, mengembangkan ekosistem bisnis yang terpadu, lalu implementasi dari model pengembangan industri kreatif, kemudian perlindungan dan manajemen dukungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, lalu perlu adanya dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, kemudian perlu adanya dukungan dana untuk pendataan industri kreatif di Indonesia, lalu perlu diperbanyak event-event atau kegiatan pameran atau e-commerce untuk pemasaran produk industri, perizinan dipermudah, memfasilitasi diklat pelaku ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh lembaga ekonomi kreatif. Sekian presentasi tentang makalah meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi. Kami selaku pihak presentasi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.